kami tuliskan user ID ini menunjukkan cara memasang motherboard, displayer, dan power supply pada CPU. Let's go to the TKP. Kita mulai dengan membongkar motherboard. Yang kita butuhkan adalah obeng, casing, motherboard, hard disk, power supply, dan peralatan-peralatan bahan-bahan pendukung. Kita mulai dari mencabut dan membuka. Oke. Ini adalah power supply. Fungsinya untuk menyuplai daya yang masuk pada motherboard. Ini kita lihat banyak kabel. Kita mulai dengan membongkar motherboard. Motherboard merupakan salah satu bagian terpenting dari sebuah CPU. Karena fungsi motherboard itu menjangka semua tugas pada CPU. Melaksanakan semua tugas pada CPU, yaitu melanjutkan tugas prosesor dan sebagainya. Bagian-bagian motherboard itu salah satunya port-port untuk menyambungkan kabel-kabel dari luar komputer. Oke, inilah motherboard yang akan kita pakai. Kita mulai memasang. Biasakan kita sesuaikan posisi motherboard dengan casing. Seperti ini. Ini adalah posisi dari port. Maka posisi kita harus posisi motherboard harus sesuai dengan casing. Ini motherboardnya. Ini bagian portnya. Kita pasang. Kita mulai memasang.
kita akan memasang power supply. Biasanya power supply itu ada di belakang casing dan berdekatan dengan port USB dan port rescue. Jika mulnya kurang, kita bisa sesuaikan bagaimana agar power supply-nya nggak jatuh. Misalnya ini, kita pasang mulnya itu diagonal. Oke, kita cek apakah setiap mulut itu sudah terpasang dengan baik. Jika tidak jatuh, maka mulut telah terpasang dengan baik. Untuk memasang prosesor, biasanya kita sesuaikan tiap soketnya. Misalnya kita buka soketnya, biasanya ini ditekan dan digerakkan dan diputar. Pada umumnya, prosesor terdapat tanda. Fungsinya itu mempermudah kita memasang prosesor. Sesuaikan tanda segitiga pada soket. Atau perhatikan bentuk dari prosesor itu dengan soket. Misalnya ini bentuknya mirip dengan prosesornya, maka posisinya seperti ini. Bisa juga bentuk prosesor, perhatikan ini terdapat setengah lingkaran kecil di sini. Kita sesuaikan dengan soketnya. Ini terdapat setengah lingkaran, maka kita pasang di sini. Oke. Kita akan memasang displayer, atau lebih tepatnya optical displayer. Ini tipenya DPD, bisa dilihat. Kita pasang. Agar lebih mudah, sebaiknya kita pasang dari depan. Ini adalah kabel data SATA. Fungsinya itu menyambungkan DPD optical displayer dengan motherboard supaya dapat dibaca oleh komputer. Kita pasang, sesuaikan.
Kita juga harus memasang kabel-kabel dari power supply pada setiap komponen motherboard dan komponen yang ada. Untuk lebih mudah, kita sesuaikan aja portnya, bentuk portnya dengan colokannya dengan portnya. Untuk lebih ingat, agar lebih rapi, lebih baik kita gulung. Pastikan kabelnya tercolok dengan kuat agar tidak terjadi kesalahan teknis. Pasang kabel 4 pin di sini. Ini jelas 4 pin. Ini pin-pinnya. Kita pasangkan. Berikutnya kita akan memasang hard disk. Hard disk itu kalau di komputer merupakan memori utama. Jika data disimpan di hard disk, maka data tersebut akan tersimpan secara permanen kecuali jika dihapus. Biasanya posisi hard disk itu ada di sekitar sini. Tepatnya gerakannya. Kita sesuaikan. Ini adalah kabel data SATA. Kita akan memasangnya ke motherboard. Yang oleh sini merupakan port SATA. Fungsinya menghubungkan kabel data dari hard disk ke motherboard. Letakkan kali di sini. Nanti jika ada mulu lagi, pasangkan mulu di sini agar hard disk melekat di sini.
Kita tidak dapat memasang optical di sini karena tipenya berbeda. Itulah sekian dari SMK Metode Serapan tentang pemasangan motherboard, optical disk, hard disk, dan power supply pada CPU. Terima kasih.